wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Silkan Sapira dari kelas manajemen 23A dengan NPM 23411055. Di sini saya akan membahas mengenai teori tingkah laku konsumen atau utilitas. Teori tingkah laku konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu satu, pendekatan atau utility kardinal, yaitu manfaat yang dirasakan oleh konsumen yang dapat diukur secara kuantitatif atau dapat dinilai dengan nilai mata uang. Pendekatan ini mengukur pemaksimuman kepuasan sebuah barang berdasarkan pada berapa banyak uang yang dikorbankan untuk menambah pembelian per satu unit dari beberapa barang yang akan memberikan marginal utility yang besarnya sama. Yang kedua, pendekatan atau utility ordinal, yaitu manfaat mengkonsumsi sebuah produk yang diperoleh konsumen dan tidak dapat dikalkulasikan dengan angka-angka atau tidak dapat dihitung. Teori nilai guna atau utility yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka nilai gunanya semakin rendah pula. Nilai guna dibedakan menjadi dua, yaitu satu, nilai guna total. Dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Lalu yang kedua, teori nilai guna marginal. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Dikenal dengan Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila mengkonsumsi ke atas barang tersebut ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi semakin sedikit. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan dinikmati oleh orang yang mengkonsumsinya. Efek penggantian. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Efek pendapatan. Kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah dan ini akan mendorong konsumen menambah jumlah barang yang dibelinya. Teori tingkah laku konsumen yang berhubungan dengan utilitas mengasumsikan bahwa konsumen bertindak secara rasional dan berusaha untuk memaksimalkan utilitas, yaitu kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi barang atau jasa. Utilitas dapat diukur secara subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Teori utilitas juga mengasumsikan bahwa konsumen memiliki preferensi yang jelas dan berperilaku konsisten dalam mengambil keputusan konsumsi. Konsumen akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan utilitas total tertinggi dan memperhatikan batasan anggaran mereka. Misalnya, jika seorang konsumen memiliki anggaran yang terbatas, mereka harus memutuskan antara membeli barang satu unit A atau satu unit barang B.
Dalam memilih, konsumen akan mempertimbangkan tingkat utilitas yang diperoleh dari kedua barang tersebut, harga relatif, dan preferensi pribadi mereka. Konsumen akan membeli barang yang memberikan utilitas total terbesar dengan harga yang dapat mereka bayar. Teori utilitas juga memberikan beberapa asumsi dasar tentang tingkah laku konsumen, yaitu yang pertama ada asumsi rasionalitas. Konsumen bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan konsumsi. Konsumen akan mempertimbangkan semua informasi yang tersedia untuk mereka dan memilih opsi yang memberikan utilitas terbesar. Dan kedua yaitu asumsi pemenuhan kebutuhan. Teori utilitas mengasumsikan bahwa konsumen mengkonsumsi barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan menghasilkan kepuasan.